warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul tentang aksiologi. Nah, tentu teman-teman semua sudah tidak asing lagi dengan kata aksiologi. Mungkin ada beberapa dari kita yang masih awam dengan kata tersebut. Maka dari itu, saya di sini akan memaparkan sedikit materi tentang apa sih aksiologi itu. Nah, aksiologis adalah istilah kata yang berasal dari bahasa Yunani. Axios yang berarti nilai, logos yang berarti ilmu. Yang dalam teoritis, nilai adalah studi filosofis tentang kebaikan atau nilai dalam arti terluas dari istilah-istilah ini. Gerakan aksiologis muncul dari metode fenomenologi. Aksiologi adalah salah satu cabang studi ilmu filsafat yang mempertimbangkan hakikat, nilai, dan benda-benda apa saja yang memiliki nilai. Secara luas, para aksiolog mementingkan segala bentuk nilai, termasuk nilai estetika, nilai etika, dan nilai epistemik. Dalam arti sempit, para aksiolog prihatin dengan apa yang secara intrinsik berharga atau bernilai, dengan maksud apa yang diinginkan demi kepentingannya sendiri. Semua masalah aksiologis selalu terkait dengan asumsi ontologis dan epistemologis, sehubungan dengan teori komunikasi manusia. Setiap peneliti membuat keputusan dalam proses teoritis yang mencerminkan posisi aksiologis. Kebutuhan aksiologis memandu semua aspek penelitian, termasuk pemilihan topik dan pendekatan yang dilakukan seseorang terhadap metode penelitian sosial yang dilakukan. Nah, selanjutnya ada pengertian aksiologis menurut beberapa ahli nih. Yang pertama ada Katsoff di tahun 2004. Pengertian aksiologis menurut Katsoff adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Nah, yang kedua ada Wibisono dalam Surajio di tahun 2009. Makna aksiologi menurut Wibisono adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, serta moral sebagai dasar normatif penelitian dan juga penggalian, dan juga penerapan ilmu. Yang ketiga ada Jujun S. Surya Sumantri. Arti aksiologi menurut Jujun yaitu adalah teori nilai yang berhubungan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Selanjutnya ada aspek-aspek dari aksiologi nih. Apa saja sih aspek dari aksiologi? Aspek aksiologis dari filsafat mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai dan moral dalam kehidupan manusia. Aksiologis memunculkan dua cabang filsafat yang membahas tentang aspek kualitas hidup manusia, yakni etika dan estetika. Apa sih etika? Etika atau filsafat moral adalah cabang filsafat yang melibatkan sistematisasi, mempertahankan dan merekomendasikan konsep perilaku benar dan salah. Bidang etika bersama dengan estetika menyangkut masalah nilai dan karenanya terdiri dari cabang filsafat yang disebut aksiologi. Etika berusaha menyelesaikan pertanyaan tentang moralitas manusia dengan mendefinisikan konsep-konsep seperti baik dan jahat, benar dan salah, kebajikan dan keburukan, keadilan dan kejahatan sebagai bidang kajian intelektual. Filsafat moral berkaitan dengan bidang psikologi moral, etika deskriptif, dan teori nilai. Ada 3 bidang studi utama dalam etika yang diakui saat ini loh. Yang pertama ada metaetika. Yang dimaksud dengan metaetika adalah tentang makna teoritis dan acuan proposi moral dan bagaimana nilai kebenarannya, jika ada, dapat ditentukan. Lalu yang kedua ada etika normatif, tentang cara praktis untuk menentukan suatu tindakan dan moral. Yang ketiga ada etika terapan. Etika terapan ialah tentang apa yang diwajibkan dan dilakukan seseorang dalam situasi tertentu atau wilayah tindakan tertentu. Selanjutnya ada estetika.
Estetika adalah cabang filsafat yang berhubungan dengan sifat keindahan dan rasa, serta filsafat seni atau wilayah filsafatnya sendiri yang keluar dari estetika. Ini menguji nilai-nilai subjektif dan sensori emosional, atau kadang-kadang disebut penelitian sentimen dan rasa. Estetika meliputi sumber alami dan buatan yang berasal dari pengalaman dan penilaian estetika, mempertimbangkan apa yang terjadi dalam pikiran kita ketika kita terlibat dengan objek atau lingkungan estetika seperti dalam melihat seni visual, mendengarkan musik, membaca puisi, mengalami permainan, menjelajahi alam, dan lain sebagainya. Filsafat seni secara khusus mempelajari bagaimana seniman membayangkan, menciptakan, dan menampilkan karya seni, serta bagaimana orang menggunakan, menikmati, dan mengkritik seni mereka. Penjelasan ini berkaitan dengan bagaimana perasaan seseorang tentang seni secara umum, mengapa mereka menyukai beberapa karya seni dan bukan yang lain, dan bagaimana seni dapat memengaruhi suasana hati atau bahkan keyakinan mereka. Lalu ada bagian aksiologi. Bramel berpendapat bahwa bagian aksiologi ada 3 bagian, yaitu moral conduct yang berarti tindakan moral, dan aesthetic expression yang berarti ekspresi keindahan. Lalu ada socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik.